Apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Beberapa sampah organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos yaitu sampah sisa makanan seperti sayur-sayuran dan daging busuk, dedaunan serta rumput, bumbu dapur kadaluarsa. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk kompos ada wadah berukuran besar dengan penutup, sarung tangan, bahan membuat pupuk kompos, sampah rumah tangga, tanah, air secukupnya, arang sekam, kapur, dan cairan pupuk M4 sebagai tambahan. Tahap proses pembuatan. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos, pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam dan kapur pertanian ke dalam wadah. Wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalan bisa disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam dan kapur pertanian ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Siram dengan air yang telah bercampur M4. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Kelebihan dari pupuk kompos: 1. Memperbaiki struktur tanah berlempung. 2. Memperbesar daya ikat tanah berpasir. 3. Menambah daya ikat air pada tanah. 4. Memperbanyak daya ikat tanah terhadap zat hara. 5. Mengandung hara yang lengkap walaupun biasanya hanya sedikit. 6. Membantu proses pelapukan bahan mineral. 7. Menyediakan bahan makanan bagi mikroba. 8. Menurunkan aktivitas mikroorganisme merugikan. Kekurangan dari pupuk kompos: 1. Jumlah pupuk yang diberikan lebih tinggi daripada pupuk anorganik. 2. Respon tanaman lebih lambat. 3. Menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman. Berikut ini beberapa jenis pupuk kompos yang sudah pernah dihasilkan. Pertama, pupuk kompos aerob. Pupuk kompos aerob dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen. Bahan baku utama pembuatan pupuk aerob adalah sisa tanaman, kotoran hewan, atau campuran dari keduanya. Proses pembuatannya biasanya memakan waktu sampai 40 sampai dengan 50 hari. Yang kedua, pupuk bokasi. Pupuk bokasi merupakan salah satu tipe pupuk anaerob yang paling terkenal. Ciri khas pupuk bokasi terletak pada jenis inokulan yang digunakan sebagai starternya, yaitu efektif mikroorganisme atau EM4. Inokulan ini terdiri dari campuran berbagai macam mikroorganisme pilihan yang bisa mendekomposisi bahan organik dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, vermikompos. Vermikompos merupakan salah satu produk kompos yang memanfaatkan makroorganisme sebagai pengurai. Makroorganisme yang digunakan adalah cacing tanah dari jenis Lumbricus atau sejenisnya. Vermikompos dibuat dengan cara memberikan bahan organik sebagai pakan kepada cacing tanah. Kotoran yang dihasilkan cacing tanah inilah yang dinamakan vermikompos. Jenis organisme lain bisa digunakan untuk membuat kompos adalah belatung atau maggot black soldier fly. Dan yang terakhir, pupuk organik cair. Pupuk organik cair dibuat dengan cara pengomposan yang basah. Prosesnya bisa berlangsung aerob ataupun anaerob. Pupuk organik cair dibuat karena lebih mudah diresap oleh tanaman. Dari beberapa praktek, pupuk organik cair lebih efektif diberikan pada daun dibandingkan pada akar, kecuali pada sistem hidroponik. Penyemprotan pupuk organik cair pada daun harus menggunakan takaran atau dosis yang tepat. Pemberian dosis yang berlebihan akan menyebabkan kelayuan daun dengan cepat.